Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat kali ini, Khatib ingin wasiatkan pertama-tama untuk diri sendiri dan untuk para hadirin senantiasa berjalan dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang mampu mengangkat derajat seorang hamba dalam posisi kemuliaan yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riang gembira, beliau Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddam minha min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'sarat wa ma 'alanat." Ya Allah, ampunilah untuk Sayyidah Aisyah dari dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, yang secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Sayyidah Aisyah senang sehingga Sayyidah Aisyah dengan tertawa kecil sampai menyandarkan kepala beliau di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, "Ayasyuruki ya Aisyah, apakah hal itu telah membuatmu bahagia wahai Aisyah?" Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wa mali la yasuruni ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia, bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah dengan doamu, sedangkan engkau adalah Rasulullah kekasih Allah yang doanya pasti dijabahi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas Nabi berkata, "Wallahi ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat." Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa itu senantiasa aku panjatkan untuk umatku sampai hari kiamat setiap aku salat. Ma'asyiral muslimin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita ada 14 abad yang lalu, sebelum kita diadakan oleh Allah di muka bumi ini, Nabi telah mendoakan kita dengan pengampunannya. Nabi telah mendoakan kita untuk maghfirahnya Allah, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni, bebas dari dosa-dosa. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan hal itu? Hari ini kita di Jumat akhir bulan Safar, beberapa hari lagi, mungkin 1-2 hari lagi kita masuk bulan Julia, Rabiul Awal. Kata ulama-ulama, ayat Maulidul Muhtar, jaddadu saukana ila jalilil hawa fadla. Wahai bulan yang mulia Rabiul Awal, jaddidu saukana, perbarui kerinduan kami, perbarui kecintaan kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mulia yang diutus di muka bumi sebagai contoh peneladanan untuk setiap insan manusia, apapun jabatannya dan apapun profesinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, menjadi contoh untuk setiap orang, siapapun dia yang punya anak, punya istri. Nabi contohnya. Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bisa memuliakan anak istrinya, dan orang yang paling bisa memuliakan anak istrinya di antara keluarganya adalah aku. Ayah diharapkan mencontoh Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak. Seorang pejabat, seorang karyawan mencontoh Rasulullah SAW dalam kejujuran amanahnya. Seorang pengusaha diharapkan mencontoh Nabi SAW dalam usahanya.
Sampai-sampai mereka yang berusaha mencontoh Nabi, Allah memuliakan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang dalam perniagaannya tidak pernah rugi dan tidak pernah tidak beruntung, senantiasa beruntung. Siapa mereka yang senantiasa menjadikan Rasulullah adalah teladan dalam kehidupannya? Seorang pejabat, seorang penguasa, ingat, amanah yang ada dalam diri Anda sangat besar. Kelak di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan apa yang telah Anda perbuat untuk rakyat Anda, untuk negeri Anda, untuk jabatan Anda. Seorang pemimpin pun demikian. Maka untuk itu sungguh indah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika pertama-tama diangkat menjadi Amirul Mukminin dan diabadikan khutbah beliau. Beliau mengatakan, aku jadikan pemimpin bukanlah aku yang terbaik di antara kalian. Bukan. Untuk itu, jikalau aku dalam kebaikan, bantulah aku. Jikalau aku dalam kelalaian, khilafan, luruskan aku. Kejujuran adalah amanah dan kebohongan adalah pengkhianatan. Ingat para pejabat, para pemimpin, siapapun Anda, dimanapun Anda. Sayyidina Umar bin Khattab minta para sahabat-sahabat untuk menjadi menteri-menterinya. Kemudian para sahabat banyak yang menolaknya. Teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa innaha satakunu nadamati yaumil qiyamah." Itu pejabat, jabatan, kepemimpinan nanti satu saat akan menjadi hal yang kalian buru-buru, yang kalian cari-cari. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya jabatan kepemimpinan yang tinggi adalah sesuatu yang kalian akan sesalkan nanti di hari kiamat. Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika Fathul Qadisiyah, pembukaan Baitul Maqdis, diundang dari Madinatul Munawwarah untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Beliau bukan dengan kuda yang mahal, beliau bukan dengan unta yang indah yang bagus, tidak, tapi beliau berangkat dengan keledai dan seekor dan seorang pembantunya. Ketika beliau lelah, beliau di atas keledainya. Ketika pembantunya yang lelah, pembantunya yang di atas keledainya. Dan itu beliau laksanakan terus sampai di Baitul Maqdis. Ketika mau masuk gerbang Baitul Maqdis, para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, copot jubahmu, ganti jubahmu dengan jubah yang bagus." Dan inilah yang indah, yang indah dari Sayyidina Umar bin Khattab dan diabadikan sampai sekarang. Beliau pakai jubah yang bertambal dengan 14 tambalan. Lantas beliau mengatakan mau mencopot dan tidak jadi. Dan beliau mengatakan, "Nahnul qaum a'azzanallah bil Islam. Fa idza baghaina al-izzata bi ghairi dzalik adallana Allah." Kita satu kelompok orang yang sudah cukup sama Allah, dimuliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan, mencari keberuntungan dengan selain Islam, ingat, jangan pernah bermimpi Allah akan mendatangkannya. Bahkan Allah akan menghinakan kita dengan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar amanat yang ditanggung oleh para pemimpin, oleh para pejabat. Untuk itu para pejabat, dengarkan baik-baik, rakyat dan negeri tidak akan menjadi rakyat dan negeri yang baik selama hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Rakyat dan negeri tidak akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur selama Anda masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang baik, pejabat yang baik, mereka yang mau bersimpuh, yang mau sowan pada para aulia, pada para ulama, pada para kiai. Dan ingat, syarrul ulama, paling buruknya seorang ulama, paling jahatnya seorang ulama melebihi dajjal adalah mereka para ulama-ulama
yang berdiri di pintu-pintu penguasa dengan niat menjilatnya. Masyarakat muslimin tidak cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum kita jadikan bulan Maulid introspeksi diri kita. Jadikan bulan Maulid sebagai bulan peneladanan Nabi seluruh aktivitas kehidupan kita. Untuk para pemimpin bukan cuma itu. Nabi besar telah memberikan kabar gembira untuk mereka para pemimpin yang adil, para pejabat-pejabat yang adil. Thalathatul la turaddu fihim ad-da'wah. 3 kelompok yang tidak bakal Allah tolak doanya mereka. As-sha'im hatta yuftir, yang pertama adalah seorang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang kedua adalah imam adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga az-zalim, seorang yang dizalim. Mereka tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, yaumun min sultanin adil khairun min ibadati sittina sana. Satu hari dipimpin dengan pemimpin yang adil dan bijaksana itu lebih baik dan lebih mulia daripada kita ibadah 60 tahun. Bagaimana tidak, kemuliaan yang hebat diberikan Allah karena tanggung jawab dan amanah yang besar akan dihadapkan pada para pemimpin dan para pejabat. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Umar ketika mau didapuk menggantikan ayahnya, kata Sayyidina Umar, jangan, cukup. Umar bin Khattab yang telah menghadap sama Allah dengan keadaan tangan bergol-gol, karena aku telah mendengar Nabi mengatakan setiap pemimpin akan datang kepada Allah dengan tangan keadaan diborgol dari api neraka. Faktuha adruha, yang membukakan borgol itu adalah keadilannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin teladannya ada Rasulullah SAW. Begitu pula kita sebagai rakyat. Jangan kita hanya menuntut hak pemimpin, jangan kita hanya meminta tanggung jawab pemimpin. Kita sebagai rakyat perbaiki diri kita, introspeksi, muhasabah. Diriwayatkan dari hadis mulia Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Irbad bin Sariyah, sehingga nasihat itu membuat hati para sahabat bergetar dan menangis. Dan para sahabat mengatakan, "Ka'annaha mau'izatul muwaddah ya Rasulullah." Ini seakan-akan nasihat terakhir. Setelah ini engkau tidak akan memberikan nasihat. Nabi mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku nasihati kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sam'i wa ta'ah, tunduk dan patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia. Artinya dalam fikih telah dibahas, seorang budak tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kalaupun bisa menjadi pemimpin, maka jalannya tidak akan benar. Entah itu dengan jalan yang haram, entah itu dengan jalan kudeta, itu pun kita diwajibkan untuk patuh dan tunduk selama tidak merintahkan kita ke dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikhotbahkan Umar bin Khattab dalam pertama kali beliau dijadikan pemimpin, taatlah kepadaku selama hubunganku dengan Allah dan Rasulnya baik. Apabila hubunganku dengan Allah dan Rasulnya tidak baik, tidak ada kewajiban kalian untuk tunduk dan patuh kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sudah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan datangnya bulan yang penuh berkah, bulan sumber keimanan dan keislaman, datang di bulan yang akan kita hadapi ini, Rabiul Awal, khususnya di 12 Rabiul Awal, angka yang termasuk minal ajaib, angka yang ajaib. 12 Rabiul Awal seakan-akan sudah terskema, sudah terprogram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 Rabiul Awal dilahirkannya junjungan kita. Kita mengenal Islam dan iman. Kita mengenal sholat Jumat sekarang ini. Kita mengenal puasa. Kita mengenal semua ketaatan karena Allah, dengan Allah, karena datangnya kelahirannya Rasulullah SAW. Untuk itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri, Sayyidul Tabi'in inda ahli Basrah, pemimpin para tabi'in di Basrah, beliau mengatakan, seandainya aku punya
emas sebanyak gunung Uhud, maka aku akan tasarrufkan, aku akan peruntukkan emas sebanyak gunung Uhud ini untuk kegembiraanku karena datangnya kelahiran Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang iman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini Allah melimpahkan karunia kepada kita. Allah mengangkat bala, musibah, bencana, kerusuhan, kericuan di negeri ini, khususnya di negeri Indonesia dan umumnya di negeri para muslimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.